Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas mengenai masa kejayaan Islam. Pada pembahasan ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendukung kejayaan Islam, bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu sebagai berikut. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1000. Periode klasik merupakan masa kejayaan Islam dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi tahun 650 sampai 1000, fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500, fase munculnya ketiga kerajaan besar antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau Daulah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, kejayaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah. Ibu kota Daulah Bani Umayyah periode 1 di Damaskus, Syria. Periode kedua di Cordova, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, kejayaan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ibu kota Daulah Bani Abbasiyah terdapat di Baghdad, sekarang Irak. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Khalifah pertamanya Khalifah Abu Abbas al-Saffah. Faktor pendukung kejayaan Islam, yaitu faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Adapun faktor eksternal, 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemahan kitab. Faktor pemikiran ilmiah para ulama. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah.